Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, kita muliakan bersama guru kita Ustadzah Lulung yang sedang di belakang sekarang, sahabat saya Ustadz David Kholik. Kita doakan beliau sehat, amin, istiqomah dalam kebaikan, amin, terus bermanfaat untuk umat, amin, ya Allah. Dan setia sama istrinya, amin. Kenceng Saya bener, amin. kenceng banget ini saya. Ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Mukmin Jati Rasa Kota Bekasi yang insya Allah, masya Allah, pinky-pinky. Ya Allah, untung bawahnya putih. Kalau bawahnya hitam jadi Blackpink. Ya, ini putih pink ya, masya Allah. Dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun berada, alhamdulillah masih puasa, Bu? Ya Allah. Tadi sahur enggak? Alhamdulillah. Sahurnya pakai apa? Kalau lemas banget romannya ini. Rawon. Pakai rawon. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita di awal-awal Ramadan ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bisa puasa, insya Allah sempurna, amin. Yang kedua kita bisa mengisi puasa kita dengan amal-amal soleh. Di antaranya hadir di majlis ilmu seperti ini. Karena kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meringankan langkahnya menuju majlis ilmu seperti ini, maka Allah ringankan langkahnya menuju surga. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya. Ada yang hafal surat At-Takatsur? Kalau taraweh rakaat pertama biasanya itu yang dibaca, betul? Iya dah, makanya ini kita bahas nih supaya pada hafal semua. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Stop. 2 aja dulu. Oh iya. Langsung kalah. Jangan sungkalah. Ya, entar itu mau saya lulung ya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan membuat kalian lalai. Al-hakum itu lalai, at-takatsur itu bermewah-mewah, berbanyak-banyak, bermegah-megah. Jadi terjemahannya bermewah-mewah, bermegah-megah, berlomba-lomba banyak telah melalaikan kamu semua. Seakan-akan Allah memberikan kepada kita teguran bahwa banyak orang lalai itu karena berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya, tidak hanya masalah harta. Hari ini harta tidak selalu menjadi rujukan utama. Kadang-kadang ada yang berlomba mendapatkan popularitas. Ada yang berlomba mendapatkan viralitas. Ada yang berlomba mendapatkan follower. Ada yang berlomba mendapatkan apapun itu semua. Ternyata yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa melalaikan kita. Ya, terutama memang harta. Ini di bulan Ramadan saya mau ngasih tahu nih sama Bapak Ibu semua, sama Ibu-ibu semua jamaah sekalian. Saya tanya, biasanya kalau dagang di bulan Ramadan itu lebih laku apa enggak? Laku ya? Laris ya? Jualan apa juga laku kan? Ya, ibu-ibu yang enggak pernah jualan nih Ustaz ya, pasti biasanya ini banyak yang jualan. Ada yang jualan gorengan menjelang buka puasa. Iya. Ada yang jualan kolak buat takjil ya kan? Betul. Ada yang jualan kue kering ya kan? Betul. Ada yang jualan parcel ya kan? Betul. Ada semuanya. Itu kan pedagang dadakan semua. Iya. Penjual dadakan. Saya pernah tanya sama jamaah saya Ustadz. Iya. Bu, tiba-tiba ibu jadi pedagang di Ramadan. Mumpung Ramadan Ustadz bulan berkah. Masya Allah.
Berkah apa enggak? Belum tentu saya bilang. Kalau dagangan kita, jualan kita, melalaikan kita dari ibadah Ramadan kita, maka enggak berkah namanya. Ya, itu musibah namanya. Maka kita harus bisa membagi waktu. Kita nggak melarang setiap orang untuk mengambil rezeki di Ramadan ya. Ada yang jualan, ada yang ngambil job ini itu silahkan. Namun poin utamanya jangan sampai aktivitas kita mengejar dunia melalaikan kita dari Ramadan. Ada Bu, saya pernah nanya sama salah satu pedagang di pusat perdagangan grosir Jakarta lah. Yang gue sebut namanya di mana ya. Saya tanya gimana, kebetulan dia orang Tionghoa. Ya orang Cina bukan orang Islam gitu ya. Saya tanya, kok gimana omset sekarang gimana? Dia nggak kenal saya kebetulan, dipanggil mas-mas aja gitu kan. Waduh mas, sepi tapi tenang, bentar lagi mau Ramadan, mau puasa. Biasanya 1 bulan Ramadan omsetnya bisa nutupin 11 bulan. Berkah Ramadan, dia bilang begitu. Ya, orang non-Islam bilang berkah Ramadan. Ya makanya orang non-Islam aja banyak yang bilang berkah Ramadan, apalagi kita. Akhirnya begitu banyak orang berdagang mengambil aktivitas dunia selama bulan Ramadan. Silahkan saja, tapi jangan sampai melalaikan kita dari Ramadan. Saya khawatir dagangannya laris, buka toko sampai malam, lupa apa jadinya? Lupa tarawih. Ada kayak begitu? Siapa yang mana orangnya? Ya. Hati-hati nih yang punya toko di sini ya. Biasanya Ramadan tuh ujiannya, godaannya dagangan makin laku. Ya, udah mau berangkat tarawih tiba-tiba, "Po, beli ini. Po, beli itu." Terus manjang-manjang sampai setengah 9 tuh ngelayanin konsumen. Akhirnya batal tarawihnya. Itu kalau offline. Online juga sama. Online juga sama. Ya hari ini kan orang banyak jualan online juga ya. Kadang-kadang sibuk tuh ngebalasin chat, sibuk packing, sibuk kirim ke tempat paket gitu ya. Akhirnya kesibukan itu melalaikan dia dari Ramadannya. Hati-hati. Sampai Allah di ayat keduanya itu menegur dengan sangat keras. Hatta zurtumul maqabir. Sampai ente semua masuk kubur baru pada diem dah. Baru pada puas deh. Nabi kita pernah mengumpamakan dengan sebuah hadis yang luar biasa menurut saya. Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu saniyan, kata Nabi. Jika anak Adam diberi 1 lembah emas Bu, ya kayak gunung emas lah kira-kira ya, kayak Freeport gitu kira-kira. Apakah anak Adam kalau dikasih 1 gunung emas, apakah akan dia puas? Tidak, dia akan minta gunung yang kedua. Bu, gunung emas, ibu pakai perhiasan berapa gram Bu? Ya paling 1 gram. 2 gram, 5 gram. Ini gunung emas, ribuan ton. Dikasih ribuan ton emas, apakah manusia akan puas? Tidak, kata Nabi. Walam yamla fa'u ila turab. Sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Jadi seseorang itu Bu nggak akan pernah puas. Kalau dia mengejar-ngejar dunia sampai mulutnya disumpal dengan tanah alias dikubur. Kita ini kalau mencari dunia gak akan pernah puas. Karena dunia itu seperti luasnya lautan Bu. Ya lautan tuh kalau kita minum airnya kan asin. Diminum haus apa makin segar kita? Makin haus. Ya makanya ada batasnya ya. Kita silahkan beribadah. Silahkan kita mengambil urusan dunia kita. Tapi jangan sampai lalai dari akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab.